Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak firman Tuhan di dalam kitab Hagai, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya berikan tema, beri terbaik kepada Tuhan. Hagai, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita semua. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Setil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, bait Allah ini, tetap menjadi reruntuhan? Ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, bait Allah. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Setil dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. 13. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Setil dan Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hagai kurang lebih hidup 500 tahun sebelum Masehi.
Pada waktu itu dia termasuk dari rombongan pertama yang pulang dari pembuangan dari Babel. Jadi kemungkinan Hagai ini tumbuh besar di Babel. Jadi dia ikut dalam rombongan pertama, tetapi sampai di Yerusalem, orang-orang Israel itu lebih mengutamakan rumah mereka untuk membangunnya, untuk merapikannya. Mereka nggak peduli dengan bait Allah, rumah Tuhan. Mereka nggak peduli. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saudara, saya tanya kepada saudara, apakah saudara pernah atau sedang mengalami kamu nabur banyak, tapi hasil yang kamu tabur itu tidak sesuai harapan. Kamu pulangnya sedikit. Kamu makan, tapi kamu itu tidak kenyang. Kamu minum, tetapi kamu itu tidak pernah kamu itu puas. Tidak pernah kamu merasa kamu itu, Tuhan terima kasih ya untuk berkat-Mu, itu tidak bisa. Rasanya itu selalu kurang saja. Kamu berpakaian tetapi badanmu itu tidak sampai panas. Jadi kamu itu tetap kedinginan walaupun kamu itu berpakaian. Kamu bekerja untuk upah. Tapi upahmu itu bagaikan ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Selalu habis. Tidak tahu gentengnya bocor, mesti diperbaikin, tidak tahu mesin pompanya rusak, harus dibeli lagi. Jadi tidak ada, kamu tuh nyimpen di bulan pundi itu tidak ada. Habis. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya itu sedikit. Jadi harapanmu itu gede gitu ya. Tetapi ternyata dikit gitu. Tidak seperti yang kamu ekspektasikan, harapkan. Saudara, apakah engkau mengalami, bangsa Israel itu mengalami 2500 tahun yang lalu. Mereka merasa bahwa segala jerih payah mereka, kalau untuk upah ya, kok nggak bisa nabung sih? Secara logika harusnya itu bisa nabung. Secara logika harusnya itu bisa. Tetapi semua selalu habis. Jadi kayak disimpan dalam pundi-pundi itu yang berlubang. Habis. Saudara, pada waktu Israel mengalami hal tersebut, Tuhan pakai Nabi Hagai ini untuk mengingatkan bangsa ini. Oleh karena apa? Ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan kepentingan kamu sendiri. Kamu sibuk kasih dekorasi rumahmu seindah-indahnya. Bagaimana ya mengisi kamarku ini dengan dekorasi barang-barang yang mewah, barang-barang yang bagus. Sementara rumah Tuhan, sementara kepentingan Tuhan, itu kamu abaikan. Tuhan mengingatkan Israel melalui Hagai. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Kepentingan Tuhan itu harus jadi prioritas pertama. Kepentingan Tuhan harus menjadi prioritas pertama. Dan kepentingan kita itu harus jadi prioritas kedua. Kenapa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Salah satu poinnya, Adam dan Hawa mau menjadikan kepentingan dirinya sebagai prioritas yang pertama. Waktu ular berkata,
kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama loh dengan Allah. Dalam pengertian kepentinganku, itu menggeser kepentingan dari Allah. Saudara, Tuhan Yesus pernah ditanya, guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dengan jelas Tuhan Yesus berkata, kasihi dirimu sendiri, gitu. Kasihi kepentinganmu, kasihi hidupmu. Tidak, saudara. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allah. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di sini kita melihat, saudara, Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan itu adalah Raja kita. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah orang tua kita. Dan kita harus mengutamakan prioritas Dia. Dia harus menjadi nomor satu, saudara. Bukan kita, tapi Tuhan. Ini yang tidak dimiliki oleh orang Israel pada waktu itu. Dia menjadikan diri mereka, rumah mereka sebagai prioritas yang utama. Tidak heran, saudara, naburnya banyak, pulangnya bawanya sedikit. Kamu mengharapkan besar, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Karena apa? Kamu jadikan dirimu itu sebagai prioritas utama, Tuhan menjadi prioritas berikutnya, saudara. Padahal Tuhan Yesus berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Kamu harus jadikan Dia sebagai yang utama di dalam hidupmu. Satu hari Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini semua berbicara tentang sandang, pangan, harkat, martabat. Pakaian itu kan berbicara tentang harga diri. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Siapa yang tidak cari? Siapa yang tidak mau makan sandang, pangan, papan, harkat, martabat? Siapa yang tidak mau? Semua pada cari. Semua bangsa-bangsa itu yang tidak mengenal Allah itu cari juga. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapakmu itu tahu bahwa kamu itu butuh. Kamu itu butuh kelebihan sandang, pangan, papan, harkat, martabat, semuanya. Kamu itu butuh, Bapakmu itu tahu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ayat 33. Jadikan Bapakmu itu sebagai prioritas yang pertama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya itu kutambah. Saudara, tambah itu berarti apa, saudara? Meluber. Tambah itu berarti kelebihan. Semuanya itu akan kutambah. Nah, saudara, ini yang memang terkadang sulit sekali untuk kita bisa lakukan. Karena natur manusia berdosa itu adalah menempatkan kepentingan kita itu sebagai prioritas pertama. Namun Tuhan ingin bukan kita, tapi Tuhan yang jadi prioritas pertama. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya. Semua itu nanti ku tambah. Semua itu nanti kamu berharap banyak, kamu dapat hasil banyak. Semua itu nanti ku kasih buat kamu. Saudara, beberapa hari ini kita dibuat
tertarik dengan sebuah film His Only Son. Karena anggota DPR ya melarang ini untuk bisa tampil karena ini film dikisahkan dalam versi Bible, Alkitab kita. Dan kisah ini tidak sesuai dengan versi saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, kisah film His Only Son ini dilarang ya untuk di Indonesia. Saudara, ini kan film baru tahun 2023. Saya udah tonton, saudara. Di YouTube itu gratis. Seharusnya ini kan film 21 ya. Cuma saya iseng-iseng, saya lihat di YouTube, ada satu yang kasih gratis. Jadi saya sudah tonton ini sampai habis, saudara. Film ini bagus ya. Memang diceritakan dalam kondisi bukan letterlock seperti Alkitab, dalam gaya bahasa mereka, saudara, yang modern, tetapi tidak keluar dari esensinya. Jadi saya rekomendasikan saudara untuk bisa melihat film His Only Son. Kalau nanti ada di 21 kita tonton saja ya saudara, ini bagus. Jadi ini kisah Abraham. Satu hari Tuhan mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Abraham sedang diuji. Prioritasnya Tuhan atau anak tunggal Ishak yang dia kasih. Saudara, ini tentu berat. Kalau ini diperhadapkan kepada kita masing-masing, saudara, jawab sendiri-sendiri dalam hati. Saudara, ini pengalaman yang berat tentunya. Namun menariknya, Abraham ini luar biasa. Dia mampu menyatakan bahwa Tuhan, Engkau tetap adalah prioritas pertama. Wow, saudara. Makanya tidak heran, saudara, Abraham ini disebut sebagai bapak orang beriman. Ini luar biasa. Luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekarang saya tanya, siapa dan apa dalam hidup Anda yang paling Anda kasih? Saya katakan siapa bisa orang, saya katakan apa bisa jauh itu hobi saudara, bisa itu barang-barang antik yang ada di rumah saudara. Saudara lebih menghargai barang antikmu itu tadi daripada kepentingan Tuhan. Bisa saja. Dan kalau Tuhan berkata kepadamu, ambillah barang yang engkau kasihi itu, persembahkanlah itu kepadamu. Saudara, kira-kira gimana? Saudara, pengalaman yang sama yang dihadapi oleh Abraham ini, saya yakin juga sedang dihadapi oleh pemuda kaya yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya kira ketika Tuhan Yesus berkata kepada pemuda kaya ini, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini nada, saudara, itu sama dengan apa yang dikatakan kepada Abraham. Ambil anakmu yang kau kasih itu, persembahkan kepadamu. Ambil hartamu yang kau kasih itu, persembahkan kepadaku. Saya kira kalau pemuda ini, saudara,
Dia rela untuk melepas. Saya kira endingnya, hasil akhirnya itu seperti Abraham. Oh, aku tahu kok anakku. Ternyata engkau menjadikan aku itu prioritasmu. Karena apa saudara? Tuhan itu tidak mungkin kontradiksi dengan firman-Nya sendiri. Kalau dia berkata, kalau kamu memberi, ku akan beri kamu kelimpahan lebih lagi. Jadi tidak mungkin, saudara. Justru pemudakannya ini, jika dia lewati ujian itu, kalau berdasarkan firman Tuhan, justru dia akan dapat kelimpahan. Tapi saudara, ketika pemuda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia tidak bisa menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama. Saudara, kira-kira jika kita ditanya oleh Tuhan, siapa dan apa dalam hidup Anda yang paling Anda kasih, dan Tuhan berkata, persembahkan kepadaku. Saudara mengikuti jejak Abraham atau mengikuti jejak pemuda ini? Saudara, semuanya ada di dalam keputusan dan pergumulan kita. Saudara, pada waktu itu Israel pada awalnya, ketika Tuhan mendatangkan musibah, kekeringan, Tuhan menegur melalui masalah, Israel tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, sehingga hasilnya apa? Banyak menabur, tapi hasilnya sedikit. Banyak mengharap, tetapi hasilnya sedikit. Upahnya yang dia dapat, dia simpan dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya. Itu hasilnya, saudara. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Tetapi ketika Hagai mulai menegur Israel ini, Israel kemudian mendengar dan mulai menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang pertama. Dan apa janji Tuhan bagi Israel? Dalam Hagai 2 ayat 19 sampai 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, kata Tuhan, aku akan memberi berkat. Saudara, Tuhan berjanji ketika Israel menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama. Kamu menabur banyak, kamu akan dapat hasil banyak. Kamu makan, kamu kenyang. Kamu minum, kamu puas. Kamu berpakaian, badanmu hangat. Kamu bekerja untuk upah, upahmu tersimpan aman dalam pundi-pundi. Kamu mengharapkan banyak, hasilnya sesuai dengan harapanmu banyak. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita ada yang berkata kepada saya, Pak Robi, saya sudah berusaha menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas pertama. Bahkan saya itu mengabaikan kepentingan saya. Tuhan itu utama. Namun, mengapa hasilnya tetap sedikit? Ada enggak? Ada, banyak. Saudara, saya katakan mungkin problemnya ada di sini.
Mungkin problemnya ada di sini. Kamu nabur banyak, kamu menuai banyak. Problemnya apa? Tuhan jadikan kamu prioritas pertama. Tapi selama ini kamu naburnya cuma sedikit, saudara. Jadi kamu hasilnya gimana? Nuainya juga sedikit. Tahu maksud saya, saudara? Kamu sudah menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama. Tapi ternyata hasilnya tetap sedikit. Karena apa? Kamu naburnya juga sedikit. Kamu nabur cuma, istilahnya kalau orang bertani ya, 1 hektar, ya dapatnya ya kamu 1 hektar. Kalau kamu naburnya 10 hektar, ya kamu dapatnya 10 hektar, saudara. Nah, problemnya ada di sini. Mazmur 62 ayat 13. Daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kamu seberapa besar kamu tabur? Seberapa besar perbuatanmu? Disitulah Tuhan memperlakukan engkau. Mazmur 18 ayat 25 sampai 27. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Dengan lain kata, sesuai dengan apa yang kamu tabur. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, kamu tuh bengkok, Tuhan juga berlaku belak-belit. Terhadap orang yang hitung-hitungan, Tuhan berlaku, tahu maksud saya? Sebagaimana kamu tabur di situ, kamu juga tuainya kayak begitu. Kamu mencurangi Tuhan, kamu nabur, kamu curangi Tuhan. Ya kamu terima curang-curangan. Kamu bengkok, ya kamu tuainya tua bengkok, saudara. Tuh. Saudara, menarik sekali his only son. Ya. Balik lagi sih. Abraham ini menabur tidak tanggung-tanggung. Bayangkan, saudara. Anak yang diharapkan selama kurang lebih 40 tahun. Dia mengharapkan anak perjanjian ini, kemudian Tuhan berkata, kasih anakmu itu. Ini saya katakan, dia ini nabur, saudara, gede banget. Ini nabur bukan setengah, bukan seperempat, sepertiga. Ini nabur 100%, saudara. Tabur. Karena Abraham ini naburnya gede, saudara. Makanya ketika dia menuai, dia juga menuai besar. Roma 4 ayat 16 sampai 17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Wow. Dia naburnya itu gede-gedean, saudara. Dan dia nuainya itu di sepanjang zaman. Saudara, ada orang mau mempersembahkan anaknya, itu ada. Itu karena orangnya egois. Contohnya, mempersembahkan anak
kepada dewa Molok. Karena pada waktu itu saudara mempersembahkan anak itu demi kekayaan, demi berkat anak dikorbankan untuk dewa Molok. Ini bukan karena kasih. Saya percaya saudara, ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, bukan seperti Abraham hendak mempersembahkannya kepada dewa Molok, saudara. Tetapi hatinya itu berdarah-darah. Saya yakin. Ini anakku, ini ku sayang. Saudara, saya pikir itu air mata itu bisa keluar. Saya katakan itu mungkin karena di Alkitab tidak dibahas, saudara. Bisa bagaikan tetesan darah gitu, saudara, untuk memperkorbankan Ishak itu. Karena saking sayangnya, saking cintanya, demi menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Dan hasilnya luar biasa, saudara. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan sebagai bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Karena Abraham yakin, kalaupun anakku ini mati, dia sanggup untuk menghidupkannya. Dan yang menjadikan firman-Nya itu, apa yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham menuai besar-besaran karena dia menabur juga besar-besaran. Itulah sebabnya Tuhan membalas kepadaku sesuai kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Saudara, saya katakan peristiwa pengorbanan Ishak ini, ya, terindikasi, saudara, saya katakan apa yang dilakukan oleh Abraham ini merepresentasikan, mewakili kita umat manusia secara iman. Oleh sebab itu dia disebut bapak orang beriman. Dia merepresentasikan kita, saudara. Sehingga dia disebut sebagai bapak orang beriman, dan Allah membalasnya kepada Abraham dan kepada keturunannya, kita semua, dengan memberikan the only son, his only son, anak satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Dia melakukannya sesuai dengan kebenaran kita. Abraham telah merepresentasikan kita semua. Oleh sebab itu, saudara, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, his only son, satu-satunya yang dikasihinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan itu berkata di dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Orang-orang yang memiliki iman yang sama dengan engkau, yang menempatkan Tuhan itu sebagai prioritas yang pertama, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, oleh apa yang kamu lakukan, engkau memberikan his only son, anakmu. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Olehmu aku pun memberikan anakku tunggalku, satu-satunya. Saudara, Abraham ini betul-betul menabur secara luar biasa, dan dia juga menuai di sepanjang zaman. Semua orang yang percaya di dalam Yesus Kristus beroleh keselamatan, beroleh penebusan dosa, saudara, luar biasa.
Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dia sudah merepresentasikan kita, saudara, untuk menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas yang pertama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kamu mau dapat yang terbaik? Kitab Hagai ini mengajarkan beri yang terbaik kepada Tuhan. Kamu belat-belit mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan juga belat-belit. Kamu kasih the best, Tuhan juga memberikan the best kepada kamu. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Wow, saudara. Ini ya, kalau saya pagi itu kalau sering beli nasi uduk ya saudara. Nah kalau nasi uduk itu kan ada takarannya, betul enggak? Ada mangkok kecil gitu ya. Nah saya kadang itu nyoba gitu, beli di sini, beli di situ gitu ya. Nah kalau sudah ada takarannya saudara, kita bisa tahu, oh ini takarannya enggak padat, betul enggak? Ternyata ditusuk kopong, saudara, enggak ada nasinya juga dikit. Karena apa? Enggak ditekan. Waktu nakar itu enggak diteken-teken gini, ya kan? Tapi ada saudara, orang itu kalau neken, nasinya padat, tambah lagi, sambil. Ini maksud Alkitab saudara. Kamu dikasih itu bukan yang asal tumpel terus ditutup gitu kelihatannya besar, dalamnya kopong. Enggak. Tuhan berkata apa? Nasinya padat-padat sampai tumpah-tumpah nih. Jadi begitu kamu tusuk saudara, padat itu nasi. Itu Tuhan janjinya itu kayak gitu. Kamu beri, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadetin, ya, digoncang-goncang ini supaya nasinya itu benar-benar padat. Setelah itu ku kasih buat kamu. Tuhan berkata apa? Sebab ukuran yang kamu pakai, kamu mengukur Tuhan itu seperti apa? Ukuran yang kamu pakai itu akan diukur kepada Tuhan. Sekali cendok aja ya. Ini Tuhan. Jadi di luarnya kelihatannya bagus saudara nasi uduknya, tapi kopong. Ya Tuhan juga, oh ya udah, sekali saya cendok aja ya. Kayaknya sih penuh, tapi sebetulnya kopong juga. Ya betul nggak saudara? Saudara, ini firman Tuhan ya. Tuhan janji. Kalau Tuhan sudah janji saudara, Dia pasti akan berkati. Amin. Kok berat? Menjadikan Tuhan prioritas utama itu memang tidak gampang. Termasuk yang ngomong saudara juga belajar untuk menjadikan Dia sebagai prioritas utama. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.